Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji dan syukur kita bisa berkumpul kembali walaupun masih dalam keadaan yang online. Saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita dalam Persekutuan Pasutri Distrik 2, di mana kita bisa merayakan dan juga beribadah bersama-sama. Mari kita sebelum memulai persekutuan ini, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gembus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Mari kita mengawali pujian pada hari ini. Kita naikkan pujian yang pertama, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ni sehetang talian san wo ti chu, ni ti ai che chun ta yong yong yen yen, ni ti u bi ong yao ti ai Yesu, ni chiu su wo yo fu chi wo, ni chai wo sen pang wang shi wo ti chu, ni yao in ling wo ron ron kou chou pu,你一直坚持我发现的手，当我跌倒，你就扶住。和散那，和散那，我要赞美我主。和散那，我要尊重耶稣。和散那，和散那，和散那。Menaikkan pujian dari awal, bahasa Indonesia. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau pimpinku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Salam bagi seluruh pasutri Distrik 2 di GEM IKPS. Saya Pendeta Sumiwi. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan pengharapan di balik kematian. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, karena pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, kepada semua pasutri yang ada di Distrik 2 untuk mengadakan kebaktian secara online ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk setiap acara yang sudah kami susun sedemikian rupa Tuhan. Dan terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang akan disampaikan ya Bapak. Dan Tuhan terima kasih karena Engkau telah mengurapi hamba-Mu ini. Dan Engkau telah mempersiapkan setiap hati kami yang akan mendengarkan. Tuhan terima kasih bila firman Tuhan ini menjadi penguat bagi kami di tengah-tengah pandemi COVID ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.
Masa-masa ini kita diperhadapkan dengan kematian instan yang disebabkan oleh virus COVID yang penyebarannya begitu cepat. Nah, para ODP, orang tanpa gejala, para PDP, orang dalam pencarian yang merupakan suspek virus ada di mana-mana. Sampai sekarang belum ada manusia yang kebal terhadap virus. Sekitar 119 dokter dan puluhan hamba Tuhan yang sudah meninggal karena COVID. Nah, di Indonesia sekitar 11.844 orang meninggal yang tercatat, dan yang di luar catatan mungkin lebih banyak lagi. Sebegitu banyaknya keluarga yang dirundung duka, para istri harus kehilangan suaminya, dan begitu banyaknya suami yang kehilangan istrinya, bahkan anak-anak yang kehilangan orang tua, dan orang tua yang kehilangan anak-anak mereka. Kematian karena COVID yang cepat dan tanpa persiapan pasti sangat mengejutkan, memilukan, dan menorehkan duka cita yang begitu mendalam bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Banyak orang berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Ada yang begitu berduka cita dan hilang harapan. Kematian sering mendatangkan kekecewaan dan mengundang berbagai pertanyaan, bahkan protes dan kontroversi. Bagaimana dengan kematian orang percaya? Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, Rasul Paulus memberikan penjelasan, penghiburan, dan peneguhan iman melalui firman Tuhan. Kematian orang yang percaya pada Tuhan Yesus bukan kematian tanpa pengharapan, karena ada jaminan dalam Yesus. Baru-baru ini, saudara dekat saya harus kehilangan suaminya karena COVID. Di dalam kedukaannya mendalam, ia hilang harapan dan mengurung dirinya di dalam kamar. Berkali-kali saya menghubungi dengan telepon, tapi dia tidak mau menjawab. Semua kata penghiburan saya sampaikan melalui WA, tapi sepertinya ia tidak merespon. Nah, beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang mempersiapkan renungan ini dengan menggunakan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, maka melalui doa dan setelahnya saya mengirimkan nas ini kepada dia sebagai nas penghiburan baginya. Puji Tuhan, ia mulai respon. Sambil terdengar suara terisak dari telepon, ia mengucapkan, "Cie, kamsia ya. Firman Tuhan pagi ini sangat menguatkan saya." Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Latar belakang Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat Tesalonika adalah untuk menginsafkan mayoritas jemaat yang hidup di dalam budaya Yunani yang memiliki pemahaman bahwa roh orang meninggal hidup selaku bayang di alam sana yang nun sangat jauh. Dengan demikian, apabila seorang saudara meninggal, tidak ada lagi pengharapan. Kematian adalah akhir dari segalanya. Melalui surat ini, Paulus mengingatkan kita sebagai umat percaya agar kita mengetahui tentang orang mati di dalam Kristus, sehingga kita tidak terus dikuasai oleh kesedihan seperti orang yang tidak berpengharapan di dalam Kristus. Selanjutnya, bagi orang yang meninggal di dalam Kristus, sesungguhnya ada tempat yang istimewa. Mari kembali kita membuka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2 ya.
ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghuru malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Paulus memberikan penjelasan tentang pengharapan di balik kematian kepada jemaat Tesalonika. Bagi Paulus, kematian orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus bagaikan seorang yang tidur beristirahat sambil menantikan kedatangan Tuhan kembali. Paulus tetap merasa perlu untuk menjelaskan kronologi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang disebut parousia, supaya jemaat Tesalonika memahami bahwa mereka yang sudah mati dalam Kristus justru adalah orang-orang yang berbahagia karena mendapat prioritas saat parousia itu terjadi. Nah, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Allah tidak turun ke dunia bersama orang Kristen yang telah dibangkitkan. Sebaliknya, seperti yang dilakukan kepada Yesus, Dia akan membangkitkan mereka dari kubur dan akan membawa mereka ke surga bersama dengan mereka yang masih hidup. Sama seperti kebangkitan Yesus telah terjadi sebelum kenaikannya ke surga, demikianlah yang akan terjadi pada pengikutnya yang setia. Orang benar yang telah mati dibangkitkan dan diberi kekekalan bersama dengan mereka yang hidup pada saat Dia kembali. Ibu, bapak, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini, kita dikuatkan kembali bahwa orang-orang yang kita kasihi, yang mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan dan diberi kekekalan bersama Bapa di sorga. Orang-orang yang meninggal dalam Kristus, ada jaminan dalam Yesus, ada tempat yang istimewa bersama dengan Yesus. Bagi kita yang masih hidup, sesungguhnya ada penghiburan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18, kita boleh membuka dan kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena itu, hiburkanlah seseorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini sebagai penutup dari semua ajarannya. Dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17, Paulus menasehatkan jemaat di Tesalonika untuk saling menghiburkan, saling menguatkan, serta saling menopang satu dengan yang lain. Penghiburan ini harus dilakukan dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan orang percaya. Akan tetapi kematian hanya pemisah sementara yang memberikan jalan bagi pertemuan yang mulia pada hari kebangkitan yang besar. Jadi dengan demikian, jemaat Tesalonika tidak perlu lagi khawatir dan takut menghadapi kematian selama mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, karena bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus tidak ada kematian yang kekal. Di dalam sesi live streaming Solusi TV, Pendeta Andre Roland menceritakan masa-masa kehilangan berat yang dia rasakan di akhir Maret yang lalu. Dia harus kehilangan putranya yang bernama Michael Angel yang terjangkit COVID. Meskipun dengan iman, seluruh keluarga dan jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya kalau Michael akan sembuh, tapi Tuhan berkehendak lain. Michael dipanggil pulang pada hari Sabtu 28 Maret, pagi kira-kira pukul 7 dengan tutup usia 33 tahun. Sebagai gembala di salah satu gereja, Pendeta Andre merasa sangat terpukul. Dia mulai mempertanyakan maksud Tuhan. Dia seakan tak percaya kenapa Tuhan harus mengambil putranya di tengah-tengah keluarganya.
Sepanjang Sabtu malam, dia hanya bisa menangis kepergian putranya tersebut. Tak ada satu kata yang mampu mengucapkan betapa hancurnya hidupnya saat itu. Sampai pada akhirnya, duka itu pun membuat hatinya kecewa karena Tuhan dan memutuskan untuk berhenti melayaninya. Hari Minggu, seharusnya saya harus mempersiapkan khotbah saya untuk jemaat secara online, kata pendeta Andre. Tapi hari Minggu itu saya benar-benar depres. Saya katakan saya enggak akan mau lagi melayani. Saya akan berhenti saja. Maka saya bangun, saya duduk di tempat tidur, kemudian saya berkata, berdoa enggak ya? Berdoa enggak ya? Seperti ada keengganan untuk berdoa. Tetapi saya putuskan juga untuk tetap berdoa. Ketika saya berdoa, saya katakan, Tuhan, saya enggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Tapi yang aku ingin katakan kepadamu, aku sangat rindu anakku Andre. Itulah yang keluar dari mulut saya, terang reference atau pendeta Andre. Seketika itulah dia seakan-akan mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepadanya secara pribadi. Tuhan kembali menanyakan alasan kenapa dia memberikan nama putranya Michael-Angel. Dia katakan, Andre, kamu ingat ketika kamu berdoa dan meminta nama yang tepat untuk anakmu saat ia berada dalam kandungan istrimu, apakah kamu masih mengingat? Maka saya menjawab, saya ingat Tuhan. Nama yang kamu kasih adalah Michael-Angel. Kemudian Tuhan katakan, apakah kamu pernah melihat Michael sejak pada masa kecilnya? Wajah yang penuh duka, wajah yang suka marah, atau wajah yang suka mengomel atau mengeluh? Ketika saya berpikir sejenak, maka saya menjawab, Tuhan, saya enggak pernah melihat Michael seperti itu. Bagi pendeta Andre, momen itu mengingatkan dia bahwa Tuhan punya maksud dan tujuannya sendiri atas hidup Michael. Tuhan berkata lagi kepada saya, kamu tahu kenapa saya kasih nama anakmu Michael-Angel? Saya bilang, saya tidak tahu Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan lagi, kamu sadar 33 tahun dia bersamamu. Aku menitipkan dia bersamamu. He is my angel. Dan saya merasakan memang Michael seperti malaikat dalam keluarga kami. Dengan attitude yang baik, penuh kasih, yang selalu banyak melakukan pembelaan kepada teman-temannya, bahkan orang-orang di sekitar dia. Ketika Tuhan berkata, kalau kamu sadar bahwa aku menitipkan dia 33 tahun bersama-sama dengan kamu, sebagaimana aku juga 33 tahun berlada di dunia. Maka saya menangis di dalam doa, hancur hati saya pada saat itu. Dalam keadaan yang begitu hancur itulah, Tuhan seakan mengangkat semua duka yang saya rasakan atas kehilangan putra terkasih saya. Saat itulah hati pendeta Andre yang awalnya dipenuhi dengan rasa kecewa kepada Tuhan berubah menjadi ucapan syukur yang begitu besar. Di situ Tuhan tiba-tiba mengangkat seluruh duka saya, mengangkat seluruh beban saya. Sakit yang begitu luar biasa tiba-tiba itu hilang begitu saja. Dan saya katakan, thanks God, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Yang tadinya mulut saya penuh dengan pertanyaan, penuh dengan keluhan kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan angkat semua itu dan Tuhan mengubah itu menjadi satu ucapan syukur. Andre mengaku kekecewaannya kepada Tuhan berubah dalam kurun waktu yang singkat. Dia berkata bahwa itu terjadi karena kasih dan kebaikan Tuhan atas dirinya. Saya merasa saya tidak lagi kehilangan Michael. Saya selalu merasakan Michael ada bersama saya.
Tuhan berkata lagi kepada saya, Michael sudah selesai tugasnya. Michael harus pulang. Aku bawa dia pulang ke tempat yang lebih baik. Ketika saya mendengar itu, saya tersungkur dan menangis sekali lagi. Tapi tangisan itu adalah tangisan yang penuh dengan sukacita. Di saat yang sama, Pendeta Andre pun meminta ampun kepada Tuhan karena dirinya tidak menyadari bahwa Tuhan sedang menitipkan pribadi yang begitu dikasihinya dalam hidup Andre. Pagi itu, Andre begitu mengalami sukacita yang meluap-luap. Kepercayaannya kepada Tuhan kembali dibangkitkan dan dikuatkan. Bahkan Tuhan meminta supaya dirinya tidak pernah lengah dan semakin harus giat memberitakan Injil kepada lebih banyak orang dan memberikan penghiburan kepada lebih banyak orang. Tuhan bahkan berjanji akan selalu menyertai dia sampai kepada akhir zaman. Duka cita yang mendalam yang dia alami di malam sebelumnya dan akhirnya digantikan oleh Tuhan dengan sukacita yang tak terkira di pagi harinya. Saudara-saudariku, kehilangan bukan lagi menjadi sebuah duka yang memilukan, tapi sukacita ketika kita tahu bahwa orang yang kita kasihi telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini dan kembali ke tempat yang lebih baik bersama dengan Bapa. Berbahagialah orang-orang yang mati dan mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sesungguhnya ada pengharapan di balik kematian. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus ya Tuhan, kami bersyukur untuk renungan singkat pada kebaktian hari ini ya Tuhan. Biarlah Bapa, kebaktian ini juga mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya kapan saja kematian bisa datang menjemput siapa saja, dan termasuk juga orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, bila saat itu datang ya Bapa, biarlah renungan ini telah menguatkan kami terlebih dahulu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang terlebih berpulang ke sisi-Mu, tugasnya telah selesai dan mereka sudah mendapatkan perhentian dan mereka sudah mendapatkan tempat yang lebih baik di sisi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Twas grace that
The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, hidup adalah anugerah Tuhan. Bagi setiap kita hari ini dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, itu semua terlepas daripada anugerah Tuhan. Biar kita merenungkan ke belakang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan pujian selanjutnya, Give Thanks. Kita naikkan pujian dalam bahasa Inggris lalu dalam bahasa Mandarin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. 献上感恩的心。献上感恩的心，归给这圣全能神，应当这下独生者主耶稣基督，献上感恩的心，归给这圣全能神，应当这下独生者主耶稣基督，如今换我这一的康强，并将这一征服主，都因为主已拯救了大神。如今换我这一的康强，并将这一征服主，都因为主已拯救了大事感恩。
Kan saya undang Bapak Ibu Saudara saya itu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Kita naikkan doa Bapa kami, Momen Ichi Nian Chu Tawan. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见撒旦，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿门。请坐下，我们默祷。阿门。Kebaktian pasutri kita selesai sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di kebaktian yang akan datang.